Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang saya cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita ampunannya, selalu memberikan kepada kita kasih sayang, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan menjadikan kita hamba yang taat beribadah, taat menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Sidangur TV, ketahuilah janji Allah melalui salat tahajud bagi hambanya. Jangan malas untuk mengerjakan salat tahajud, karena janji Allah itu benar. Allah akan mengangkat kedudukan kita ke maqam dan derajat terpuji tatkala kita bergegas melaksanakan salah satu ibadah utama, yakni salat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai jiwa-jiwa perindu ampunan Allah azza wa jalla, zat sang maha pengampun, ketahuilah bahwa pada tiap malam Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa yang menyeruku akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, akan kuampuni dia. Wahai jiwa-jiwa yang tidur, bangunlah. Jangan sia-siakan malammu hanya dengan tidur. Bangunlah sesaat dan mulai melawan diri untuk bangun dari kenyamanan tempat tidur. Bangunlah sesaat dan kerjakan sedikitnya 2 rakaat salat malam, karena ada banyak manfaat dan keberkahan yang terkandung di dalam proses dan nilainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nasiatal laili hiya asaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Wahai jiwa-jiwa yang malas, bangkitlah. Tetaplah bangun walaupun susah payah untuk menjalankannya. Bangun dengan susah payah dan memintakan untuk meniatkan untuk melaksanakan sholat tahajud menjadi satu kemuliaan yang amat besar. Karena ini mampu menghidupkan hati yang mati, membangkitkan semangat diri dalam mengawali aktivitas pagi, mendekatkan diri pada ilahi, menghapus dosa yang telah terjadi, serta menjadi wasilah mustajabnya doa-doa. Doa yang dipanjatkan di waktu tahajud adalah ibarat anak panah yang tepat mengenai sasaran. Wahai jiwa-jiwa yang gelisah, bersegeralah. Setiap kali di awali hari Allah menanti dan menunggumu. Percayalah, setumpuk kesedihan hidup, setumpuk pedihmu, segudang keinginan dan harapan, dan segala keluh kesah akan terjawab di heningnya malam dengan suara alam penuh syahdu. Waktu sepertiga malam, hampiri malam-malammu dengan keheningan dalam hati, dengan iman dalam diri,
iman yang tulus dari lubuk hati mengharap ridho pada Sang Pencipta, lakukanlah solat. Seolah-olah ini adalah malam terakhir bagi diri. Apalagi solat tahajud, yakni solat sunnah terbaik setelah solat fardu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram, syahrullahil muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Salat malam merupakan sarana dan wasilah bagi hamba dalam mengatasi masalah diri dan hati, terutama menghapus dosa yang sudah teramat banyak dalam diri. Bukan hanya cukup sampai di sini, ketenangan dalam salat malam yang syahdu juga menjadi wasilah dalam menenangkan hati, membersihkan jiwa yang gundah gulana, dan takarrub yang paling efektif. Salat malam juga menjadi pengobatan diri paling mujarab, obat bagi segala macam penyakit hati, berbagai macam kegundahan diri, kegelisahan, kesedihan, kemarahan, keterasingan, keputusasaan, dan masalah berat kerohanian lainnya. Ia adalah ruang wasilah bahkan tekad untuk meraih jalan keberkahan yang menghantarkan kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Serta yang paling utama adalah tiket dalam memudahkan kita meraih surganya dan keridhaan serta kemuliaan di sisinya. Selain mendapatkan kedudukan dan derajat yang mulia di akhirat kelak, orang-orang yang berkenan dengan ikhlas menjalankan salat tahajud, maka akan Allah limpahkan keridhaan dan keberkahan kedudukan yang mulia di atas bumi. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada salat semalamnya. Hadis riwayat Hakim. Sahabatku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bila kita memahami dan mengetahui keutamaan dari melaksanakan dan menjalankan salat sunnah lail atau tahajud, pasti dengan kesadaran dan mengandalkan logika sederhana, kita tidak akan rela jika harus meninggalkan salat malam. Tidak ada satupun jamuan dan hidangan terindah yang diadakan kecuali di sepertiga malam terakhir. Sebagai umpama, bila mana kita dijamu dan disambut oleh pejabat, penguasa negeri, atau bahkan orang penting dan nomor satu di negara kita, sudah pasti kita senang dan bahagia. Nah, ini apalagi yang langsung menjamu adalah bukan hanya penguasa negeri, melainkan penguasa langit dan bumi langsung yang menjamumu. Masya Allah. Maka sudah sepatutnya diri ini mengkhususkan untuk menyediakan sebagian dari malam kita untuk Sang Pemilik hidup kita, karena salat malam adalah lapangan bandara bagi setiap insan yang memiliki mimpi-mimpi dan cita-cita yang tinggi. Dan di waktu sepertiga malam adalah waktu istimewa dan terbaik, dambaan bagi ahli ibadah dalam mencari bekal yang terbaik guna mengarungi setiap hambatan dan ujian lautan hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi SAW berpesan bahwasanya salat malam merupakan salat para nabi dan rasul, juga menjadi bagian terindah bagi kebiasaan setiap orang yang soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lakukanlah salat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang yang membicarakan tentang Allah, tetapi sedikit sekali yang mau berbicara kepada Allah. Bawa serta tahajud dan doamu.
Bawa serta tahajud dan doamu ke dalam hidupmu dan berbicaralah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hidayah dan keistiqomahan kita, mengaruniakan keberkahan dan keikhlasan dalam setiap amal yang kita perbuat, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan pada Allah agar kita terhindar dari fitnah dan syubhat akhir zaman yang marak hadir di sekitar lingkungan kita, terutama maksiat yang diumbar dan dosa-dosa yang ditampakkan. Semoga Allah senantiasa menjaga agar kita semakin bertakwa dan mengimani setiap syariat dan sunnah Nabi, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, dan dimudahkan serta dimampukan dalam menjaga niat diri, ikhlas dalam diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.